Nah, menurut saya ini sangat keren sekali ya. Walaupun berada di dalam koalisi, tetapi kalau ada RUU yang tidak diharapkan oleh masyarakat seharusnya juga ditunda atau dibatalkan. Ya seperti halnya dari Demokrat. Demokrat bahkan secara tegas SBY mengenai sikap terkait duifungsi TNI dan lain sebagainya sudah jelas lah. TNI aktif yang berdinas di instansi sipil di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang TNI, maka harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Ya walaupun saat ini berada di koalisi, tetapi kalau misalkan banyak penolakan masyarakat, dikira hal tersebut bisa mengulang kejadian pada saat sebelum reformasi, ya seharusnya memang harus dibatalkan lah setidaknya revisi Undang-Undang TNI dan lain sebagainya. Nah memang sampai saat ini pun juga menjadi polemik ya, menjadi polemik dan bahkan berbagai macam masyarakat pun juga menolak. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, itu juga sangat mencurigakan sekali. Biasanya rapat-rapat Komisi 1 bersama pemerintah itu ya di gedung DPR RI. Tetapi kenapa ketika membahas ya, terkait RUU TNI tiba-tiba diadakan di hotel mewah? Dan bahkan juga di tengah instruksi Pak Prabowo untuk mengefisiensi anggaran. Nah ini juga ada apa? Nah akhirnya masyarakat juga curiga dan bahkan pada saat lalu ada yang menggeruduk setidaknya dari perwakilan masyarakat ya pada saat lalu. Itu juga sangat heboh dan akhirnya pada saat lalu viral dan ini juga banyak penolakan dan lain sebagainya. Nah ini dari kompas.com. Soal RUU TNI, SBY konsisten prajurit harus mundur sebelum menjabat instansi sipil. Nah yang cukup mengejutkan ini dari pemberitaan Tirto ya. Imparsial sebut 2.500 TNI aktif isi jabatan sipil. Ini pada 4 Maret 2025. Imparsial menyebut ada 2.500 prajurit TNI aktif yang saat ini mengisi jabatan sipil berdasar data Lemhanas pada 2023. Ya, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Peneliti senior Imparsial Al-Araf menyebut ada 2.500 prajurit TNI aktif yang saat ini mengisi jabatan sipil berdasarkan data Lemhanas pada 2023. Ia meminta agar jumlah tersebut kembali diuji silang oleh pihak DPR dan publik. Data Babinkum TNI menyebutkan ini waktu saya diskusi di Lemhanas 2023 itu 2.500 prajurit duduk di jabatan sipil. Ini tolong di cross check kembali karena saya pakai data waktu saya presentasi Babinkum pada masa tersebut, kata Al-Araf saat memberikan paparan dalam rapat dengar pendapat umum pembahasan RUU TNI bersama Komisi 1 DPR RI pada 4 Maret. Ini pada tahun 2023. Semoga saja pada saat ini ya memang tidak ada ya, karena memang RUU TNI juga belum disahkan, masih dibahas, tetapi draftnya pada saat lalu itu tersebar dan konon katanya draft yang beredar itu adalah tidak benar dan berbeda dengan apa yang dibahas oleh Komisi 1 DPR RI. Nah, bahkan pada saat lalu juga protes ya, banyak yang protes. Itu draft memang didapat dari situs website DPR RI. Jadi juga sangat wow sekali. Kalau narasinya draft yang beredar itu sangat berbeda lah dan lain sebagainya, itu juga sangat wow sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini bahkan wah, jubir dari kepresidenan Hasan Nasbi hapus unggahannya di X soal tudingan provokasi dan berita bohong RUU TNI. Nah, ternyata siapa ya yang Nah, dikira masyarakat Indonesia itu bodoh ya, padahal enggak lah. Masyarakat itu pastinya mengkritik karena memang yang didapat itu dari website resmi dan lain sebagainya. Tapi narasi pada saat lalu sungguh wow sekali. Dan bahkan Bang Dasko menyebut draft RUU TNI itu yang beredar dan yang dibahas itu berbeda. Ini kan sangat lucu sekali, sangat lucu. Padahal masyarakat itu memang benar-benar melihat di website resmi. Nah, saya juga penasaran sih, tiba-tiba kok dihapus ya? Ini ada apa ya? Padahal juga sudah menuduh penyebaran berita bohong, tudingan provokasi, tiba-tiba tweetannya dihapus. Ini kan juga sangat membingungkan sekali. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi sempat mengeluarkan pernyataan terkait dengan polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Melalui tweetannya di media sosial X, Hasan menyinggung soal adanya provokasi dan narasi
narasi bohong tentang RUU TNI dari segelintir orang yang mempertanyakan permohonan maaf setelah konversi di DPR barusan. Apakah berlebihan jika kita meminta orang-orang yang ngaku sebagai intelektual, influencer, serta para aktivis yang sudah menyebarkan provokasi dan narasi bohong soal RUU TNI agar meminta maaf? Kalau mereka nggak minta maaf, sebaiknya kita sebut sebagai apa? Demikian yang disampaikan Hasan melalui akun Hasan Nasbi pada 17 Maret pukul 11.34. Hasan kemudian menghapus unggahan tersebut, namun tidak sedikit pengguna X yang mengabadikan postingan Hasan melalui screenshot. Sejumlah warganet juga mempertanyakan soal postingan yang dihapus itu. Salah satu pengguna X yang mengabadikan unggahan Hasan adalah Bareng Warga. Akun itu kemudian menggugah screenshot dengan keterangan tweetnya dihapus. Untung udah screenshot. Bukti Kepala Komunikasi Kepresidenan nuduh rakyat bikin narasi bohong. Tempo berupaya menanyakan maksud pernyataan sekaligus alasan Hasan Nasbi menghapus postingan di X, namun hingga laporan ini ditulis Hasan tidak membalas pertanyaan yang disampaikan Tempo melalui pesan WhatsApp. Pria yang menjadi juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran pada Pilpres itu tidak mengangkat telepon Tempo. Namun Hasan sempat merespon warganet yang menyoroti keputusan penghapusan pernyataan di X. Ia menjawab cuitan akun Yanto yang mengatakan, sebenarnya Pak Hasan ini orang bagus, cuma kecebur aja di kelompok yang parah, jadinya parah juga jadinya. Dalam jawabannya yang ia unggah pada 17 Maret pukul 20.42, Hasan menyampaikan, enggak kecebur, ini pilihan sadar karena pesannya sudah sampai ke yang bersangkutan. Jadi saya rasa cukup. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang sangat wow sekali ketika Hasan Nasbi menghapus tweetannya, bahkan juga tidak meminta maaf ya. Seharusnya meminta maaf ya. Seharusnya sih, tapi ya kita tidak tahu lagi. Dari sini dikomentari oleh Ferdinand, manusia kardus jadi pejabat. Udah dibilangin orang ini kepalanya kopong, sayangi uang negara, jangan digunakan untuk menghaji kepala kopong. Dari Lemon, ini yang sewaktu jadi Bajirnya Mulyono pakai nama akun Datua Rajo. Walaupun sudah menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan, tapi cara komunikasinya tidak perlu dicontoh. Sebuah kehebohan akibat undang-undang ini sejujurnya disebabkan oleh satu masalah saja, yaitu Parjo ingin menciptakan pekerjaan untuk patinya yang non-job ya. Pecundang begini kok diberitain anfaedah, minimal mundur kalau masih punya malu. Ya seharusnya mundur sih, karena Hasan Nasbi juga menjabat sebagai komunikasi ya. Seharusnya ya sebelum mengkomunikasikan ke publik ya seharusnya diuji dulu lah apakah ini menyakiti masyarakat atau tidak ya, karena juga mewakili ya setidaknya di Istana Kepresidenan. Ya untuk selengkapnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.